Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Adik perempuan, tolong beri aku pelukan. Suke cemberut seolah dia masih bayi, lalu merentangkan tangannya saat dia terbang menuju Liu Jingning. Suara mendesing. Segera, Liu Jingning merasakan darahnya membeku dan hampir ingin memukul seseorang, tetapi dia masih langsung terbang sejauh ratusan kaki. Matanya penuh kejutan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tinggal jauh dari saya. Dia cukup waspada kali ini sehingga dia bisa mencegah Suke menyentuhnya dengan cara lain. Melihat ini, Buttface yang berada di tanah tercengang lagi. Bocah kecil, apakah kamu gila? Sial, itu menjijikkan. Buttface tidak tahan lagi dan pura-pura muntah. Lagi pula, tidak semua orang menggoda itu merusak. Liu Jingning adalah kecantikan alami yang menawan. Oleh karena itu, semua tindakan genitnya indah dan merusak baginya. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Namun, meskipun Suke lembut dan sopan, rayuannya sangat menjijikkan, membuatnya tampak seperti pria termurah dalam sejarah. Bahkan Buttface yang pengecut pun berencana untuk memukulinya. Suke berhenti ketika dia mengira dia membalas dendam terhadap Liu Jingning, lalu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Oke, itu sudah cukup. Ayo turun ke bisnis, ke arah mana kita harus pergi sekarang?" Melihat Suke dengan bingung dan waspada, Liu Jingning menjaga jarak darinya dan sambil menunjuk ke tempat yang jauh, berkata, "Kita harus menuju ke selatan. Jalan itu mengarah ke benua selatan, tapi aku tidak ingin pergi ke sana sekarang, jadi aku tidak pergi ke arahmu. Berhentilah mengikuti kami," kata Suke, menggelengkan kepalanya. "Kemana kamu pergi? Jika kamu tidak pergi ke benua selatan, aku juga tidak akan pergi." Liu Jingning menjawab secara langsung. Dia telah mengetahui rencana Suke untuk menemukan Jiang Hongyan, tetapi dia tidak ingin menunjukkannya. Suke tersenyum, "Jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan mendapat masalah." "Aku tahu kamu akan mendapat masalah, dan itulah mengapa aku harus mengikutimu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Jiang Hongyan mempercayai saya untuk melindungi Anda. Sebelumnya, saya hanya berjanji untuk menyampaikan pesan untuknya, dan saya tidak berencana untuk melindungi Anda sepenuhnya. Namun, saya baru saja memutuskan untuk melakukan itu, dan saya akan terus mengikuti Anda, bahkan jika Anda tidak menyukainya," kata Liu Jingning dengan senyum licik. Pada saat ini, kekeras-kepalaan dan pesonanya terungkap pada saat yang sama, yang membuatnya sangat cantik. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Liu Jingning adalah wanita yang menawan, ditandai dengan IQ dan EQ-nya yang tinggi. Semakin Suke menolak untuk membiarkan dia mengikutinya, semakin dia bersikeras untuk mengikuti mereka. Kekeras-kepalaannya sangat mirip dengan Suke. Namun, Suke tidak mau bekerja sama dengannya, karena terlalu berbahaya dan tidak sulit untuk mengetahui niat sebenarnya. Jika Suke tidak cukup berhati-hati, dia akan dengan mudah jatuh ke dalam perangkapnya. Untuk berurusan dengan orang-orang seperti ini, Suke hanya memiliki satu metode, yaitu mengabaikannya dan menjauh. "Bokong, ayo pergi." Suke mengabaikan Liu Jingning dan pergi dengan Buttface. Dalam perjalanan, Liu Jingning tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti mereka dari dekat. Dia menatap punggung Suke sambil berpikir dengan senyum tipis di wajahnya. Buttface terus menatap Suke dengan matanya yang berbinar untuk mengungkapkan rasa hormatnya yang tak ada habisnya, karena Suke, yang baru saja memukul pantat Liu Jingning, begitu mengintimidasi. Buttface mengklaim dia juga ingin mempelajarinya sehingga dia bisa menggunakannya untuk menghadapi naga betina di masa depan. Suke senang. Tapi dia menolak Buttface dengan serius, menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita harus menjaga dan memberikan cinta yang lembut kepada para wanita. Kita seharusnya tidak pernah mengalahkan wanita. Betapa buruknya dirimu." "Oh tidak, kau anjing yang buruk." Buttface segera menjadi kesal. "Anda bilang kita harus menjaga dan memberikan cinta yang lembut kepada wanita, bukan? Lalu apa yang baru saja kamu lakukan?" Liu Jingning, yang mengikuti mereka, juga mendengar kata-kata Suke. Senyumnya tiba-tiba membeku, lalu dia mendengus. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyum menawan kembali ke wajahnya setelah beberapa saat. Kedua orang dan anjing itu terus bergerak maju selama lebih dari 2 jam. Akhirnya, sebuah kota kuno di kejauhan terlihat oleh mereka. Sebuah platform besar terletak di pinggiran kota kuno, tempat sekelompok pembudidaya berkumpul, berseru dari waktu ke waktu. "Ah, apa yang mereka lakukan?" Buttface bertanya dengan heran. Suke juga sedikit bingung, karena orang-orang itu terlihat seperti penjudi jalanan dari bumi. "Keke kecil,
apakah kamu ingin pergi dan memeriksanya? Mungkin kamu bisa menimbulkan masalah lagi, jadi aku bisa melindungimu, kata Liu Jingning, yang berada di belakang mereka. Dia tersenyum, matanya penuh kelicikan. Suke segera menjadi waspada. Dia secara aktif meminta saya untuk memeriksanya. Itu pasti konspirasi. Tetapi, saya tahu dengan jelas siapa saya sebagai raja yang bertindak tangguh. Tidak ada yang bisa menakuti raja yang bertindak tangguh. Apakah menurut Anda raja yang bertindak tangguh dapat ditakuti oleh beberapa kata? Budfest, lihat apa yang terjadi. Suke meminta Budfest untuk segera mengintai. Budfest merasakan darahnya membeku seketika, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bukan naga yang terlalu suka bersosialisasi, ayo lanjutkan. Yah, aku juga bukan orang yang usil, jadi ayo lanjutkan. Kata Suke, mengangguk. Bagus, maka sudah diputuskan? Budfest juga menganggukkan kepalanya. Dia membuat kesepakatan dengan Suke untuk menghindari masalah ini. Hati Liu Jingning menari dengan gembira. Senyum mengembang di wajahnya. Dia telah mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat Suke tidak yakin sehingga dia akan menjauh dari masalah. Tetapi dia tidak mengira Suke begitu tidak tahu malu dengan mencari alasan yang masuk akal untuk tidak bekerja sama dengan Budfest. Tetap saja, dia senang dengan hasilnya. Setidaknya Suke tidak akan terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Pada saat yang sama, mereka terbang di atas kerumunan di peron. Di bawah mereka, sekelompok besar orang sibuk memotong batu raksasa. Hampir tidak ada retakan yang muncul di batu ketika kerumunan mulai berteriak. Wow, lihat warnanya, mungkin ada harta karun di batu itu. Warnanya hijau, jernih, dan penuh ki spiritual. Itu pasti sesuatu yang berharga? Lihat, rune mengalir di dalamnya. Bersamaan dengan batu yang dihormati waktu, pasti ada harta karun kuno di dalamnya. Tidak heran mereka adalah murid pavilion rahasia surga. Keberuntungan dan visi mereka sangat bagus. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam konvensi pemotongan batu malam ini sambil mewakili pavilion rahasia surga. Selamat! Di langit, setelah mendengar seruan itu dan menyaksikan pemandangan di bawah, Suke langsung terkejut. Berengsek, apakah orang-orang ini bertaruh pada batu? Dia akrab dengan itu, karena di bumi, pernah ada aktivitas judi seperti itu. Pertama, penjudi akan mengeluarkan uang untuk membeli batu yang disukai, kemudian batu tersebut akan dipotong. Jika batu giok berkualitas tinggi ditemukan di dalam batu, penjudi akan menghasilkan banyak uang. Namun, jika bahan berkualitas rendah atau tidak ditemukan apapun di dalam batu, penjudi akan kehilangan semua uang yang dihabiskan untuk batu tersebut. Tetapi menurut reaksi orang-orang di bawah sana, sesuatu yang berharga pasti telah ditemukan. Bocah cilik, sepertinya mereka menemukan sesuatu yang bagus. Haruskah kita merampok mereka? Budfest bertanya dengan patuh. Sepertinya dia cukup tertarik dengan barang itu. Saya tidak tertarik, Suke menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membuat masalah sementara. Rencananya adalah memasuki kota kuno terlebih dahulu dan menemukan tempat untuk menetap, kemudian membeli Secret of All. Jika dia cukup beruntung, dia juga bisa membuka elemen jiwa naga. Liu Jingning terus menatap punggung Suke dari belakang. Setelah mendengar jawabannya, aku tidak tertarik, dia menghela nafas lega. Di antara para pembudidaya di bawah mereka, tidak hanya orang-orang dari pavilion rahasia surga, tetapi juga murid dari banyak keluarga dan sekte besar. Jika Suke benar-benar turun untuk menimbulkan masalah, dia akan segera menjadi musuh publik benua timur, seperti Jiang Hongyan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, di tengah kerumunan di bawah, seorang pria memotong lapisan permukaan batu secara langsung dengan pisau giok. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Suke dan Budfest juga mau tidak mau untuk melihat lebih dekat. Sebelum semua orang bisa melihat apa yang ada di dalam batu itu, saat lapisan permukaan batu itu terkelupas, lampu hijau menyala di depan mata para penonton dan melesat ke langit dengan tiba-tiba. Rintik. Berkat matanya yang tajam dan tangannya yang cekatan, Suke meraih lampu hijau yang terbang ke arahnya dengan telapak tangannya. Jika dia tidak melakukan itu, dia akan terkena lampu hijau itu. Desir. Tiba-tiba, kerumunan di bawah terdiam. Semua orang mendongak dan menatap Suke dan lampu hijau di tangannya. Beasteristor, beraninya kamu mencuri barang-barangku? Kembalikan padaku dengan cepat. Pria yang telah memotong batu dengan pisau giok berkata dengan marah sambil menatap Suke dengan dingin. Hampir pada saat yang sama, beberapa tetua di tahap transformasi bayi melompat ke langit dari peron, lalu berteriak pada Suke dengan wajah muram, beraninya kau mencuri harta dari tambang batu keluarga Jiang? Turun ke sini. Suke terdiam saat ini. Budfest juga sangat terkejut. Liu Jingning benar-benar tercengang.
Saat dia melihat Suke, kata-kata yang tak terucapkan di matanya adalah kau anak malang. Lagi pula, dia tidak pernah berharap Suke, yang tidak beruntung, dikira sebagai perampok ketika mereka melewati tambang batu, bahkan setelah Suke menolak untuk membuat masalah. Yang lebih disayangkan adalah tambang batu ini milik keluarga Jiang. Melihat Suke secara tidak sengaja membuat dirinya mendapat masalah lagi, Liu Jingning mengerutkan kening dan melihat ke tambang batu. Ada banyak pembudidaya yang berasal dari keluarga dan fraksi yang berpengaruh, kebanyakan dari mereka di tahap bayi asli, sedangkan 6 lelaki tua yang menjaga tambang batu semuanya berada di tahap transformasi bayi, dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga Jiang. Sementara itu, orang-orang ini menatap Suke dan mengkritiknya. Suke mengenakan tampilan yang agak acuh tak acuh, tampilan yang membuat Liu Jingning khawatir. Menit berikutnya, Liu Jingning dengan cepat bergerak di depan Suke, berusaha mencegah Suke membuat masalah lagi. Semuanya, ini hanya kesalahpahaman? Suara Liu Jingning bergema di udara. Orang-orang di tambang batu segera merasakan energinya yang kuat dan menyadari bahwa Liu Jingning berada di tahap pelatihan Void. Tahap pelatihan Void? Semua orang terkejut dan dengan cepat mundur. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Seorang pria yang mengenali Liu Jingning berseru, ya ampun, dia adalah orang suci dari fraksi kebahagiaan tertinggi. Kenapa dia ada di sini? Orang tua dari keluarga Jiang mengerutkan kening. Saya pikir dia datang dengan pemuda itu. Dia mendukung pemuda itu? Nyatanya, reputasi Utmost Happiness Faction tidak sebagus di sini di benua timur. Itu adalah faksi yang agak besar, tapi sejujurnya, itu adalah faksi yang jahat. Seorang lelaki tua dari keluarga Jiang keluar dan berkata dengan suara rendah, saya Jiang Tianhai. Sangat menyenangkan bagi Anda untuk mengunjungi kami. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda datang ke sini? Orang tua itu tidak terlalu senang, tapi tetap saja, dia tidak berani menyinggung Liu Jingning. Suke tidak pernah tahu Liu Jingning begitu terkenal di sini di benua timur, dan dia segera tahu apa yang disebut sebagai Saint of the Utmost Happiness Faction adalah gelar yang bajik hanya dengan mendengarnya. Liu Jingning berkata, semuanya, tidak perlu terlalu gugup. Kami datang tanpa niat buruk sama sekali. Pemuda ini hanyalah teman saya, dan kami kebetulan berakhir di sini. Kami agak penasaran sebelumnya melihat Anda memecahkan batu itu. Kami tidak bermaksud mengambil apapun dari Anda telah salah memahami kami. Salah paham. Mendengar ini, beberapa lelaki tua dari keluarga Jiang tidak senang, dan semua orang, termasuk lelaki pemecah batu yang datang dari pavilion rahasia surga, mengerutkan kening. Seorang lelaki tua dari keluarga Jiang berjalan maju dan berkata dengan suara rendah, Saint Liu, jika Anda menyebut ini kesalahpahaman, apakah itu berarti orang lain dapat mengambil barang-barang kita atas kemauannya sendiri? Jika apa yang terjadi hari ini didengar oleh orang lain, reputasi yang kita dirikan selama ini akan ternoda. Liu Jingning tersenyum. Sudah kubilang, ini hanyalah kesalahpahaman. Pemuda ini masih sangat tidak berpengalaman. Sebelumnya, benda itu keluar dari batu dan terbang langsung ke arahnya, jadi dia menangkapnya seperti yang dilakukan orang lain dalam situasi itu. Dia tidak bermaksud mengambilnya darimu? Tak seorang pun di tambang batu mengeluarkan suara. Sebenarnya, ada aturan di tambang batu, yaitu tidak boleh ada yang menyentuh apapun yang keluar dari batu, dan siapapun yang melakukannya akan dianggap sebagai perampok. Biasanya, siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum, tetapi setelah mendengar pembelaan Liu Jingning, para lelaki tua itu ragu-ragu. Lagi pula, Liu Jingning berada di tahap pelatihan Void dan sebagai orang suci dari fraksi kebahagiaan tertinggi, mereka tahu bahwa tidak ada gunanya menyinggung perasaannya. Seorang lelaki tua dari keluarga Jiang memecah kesunyian dengan suara rendah, ya, saya yakin apa yang Anda katakan itu benar, ini memang kesalahan. Tapi, pemuda ini masih melanggar peraturan. Tolong minta dia untuk menyerahkan benda di tangannya kembali kepada kami dan meminta maaf kepada keluarga Jiang, serta pemilik batu itu, jika tidak, kami tidak mungkin melepaskannya. Mendengar ini, orang-orang lainnya mengangguk, begitu pula Liu Jingning. Dalam pandangannya, apa yang dikatakan lelaki tua itu cukup masuk akal, dan dia tidak ingin Suke membuat masalah lagi. Keke kecil, kembalikan kepada mereka dan minta maaf, tidak perlu membuat bisnis ini lebih serius dari yang seharusnya, Liu Jingning tersenyum pada Suke. Kembalikan kepada mereka dan minta maaf? Suke mencibir, mengapa saya harus melakukan itu? Mendengar ini, senyum Liu Jingning membeku. Oh men, dia marah sekarang. Suke berbalik dan mencibir pada orang-orang di tanah. Ya, aku bisa mengembalikannya padamu, tapi kenapa aku harus meminta maaf?
Sebelumnya, aku sedang terbang dan itu hampir mengenaiku, jadi bukankah menurutmu kaulah yang harus benar-benar meminta maaf kepadaku? Semua orang terkejut. Pria muda ini gila, terlalu sombong. Apakah dia benar-benar ingin menjadikan dirinya musuh keluarga Jiang? Liu Jingning buru-buru berkata, Suke, tenang. Jika Anda tidak menangkap benda itu, mereka tidak mungkin menuduh Anda melanggar peraturan mereka. Persetan dengan aturannya, Suke memutar matanya. Dia memelototi beberapa lelaki tua dan mencibir, biarkan aku memberitahumu. Saya juga punya aturan, Anda hampir menyakiti saya sebelumnya, dan jika Anda tidak meminta maaf kepada saya tidak akan mengembalikannya kepada Anda. Beraninya kamu, kata orang-orang itu sama sekali. Wajah mereka agak suram, dan mereka sangat marah mendengar kata-kata Suke. Jelas, Suke menantang otoritas keluarga Jiang. Jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, begitu orang dari keluarga lain mendengar tentang ini, keluarga Jiang akan menjadi bahan tertawaan, dan kita pasti akan dihukum berat oleh keluarga Jiang. Sein Liu, apakah ini yang kamu sebut kesalahpahaman? Aku tahu kamu berasal dari fraksi kebahagiaan tertinggi, tapi meski begitu, kamu tidak mungkin mempermalukan kami seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir kita semua adalah Tuan Sof? Biar ku beritahu kalian berdua, kita belum selesai, kata orang tua itu dengan marah. Liu Jingning sangat kesal dan berkata kepada Suke, Suke, jangan berbicara seperti itu kepada mereka. Sekarang minta maaf kepada mereka. Mendengar ini, Suke langsung menjadi geram. Saya tidak pernah diperlakukan begitu tidak adil. Persetan dengan keluarga Jiang, saya sama sekali tidak takut pada mereka. Liu Jingning, tutup mulut. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak pernah ingin ada hubungannya dengan fraksi kebahagiaan tertinggi, teriak Suke. Orang-orang yang hadir tercengang. Ya ampun, beraninya dia berbicara dengannya seperti ini? Dia adalah orang suci dari fraksi kebahagiaan tertinggi, seorang wanita kuat di tahap pelatihan Void. Orang suci dari fraksi kebahagiaan tertinggi selalu menjadi sosok yang tangguh. Beraninya kamu, seorang pemuda di tahap transformasi bayi, berbicara dengannya seperti itu? Tiba-tiba ekspresi semua orang di tambang batu menjadi aneh. Seseorang ragu dan mengira Suke mungkin memiliki latar belakang yang sangat mengesankan, jika tidak, dia tidak akan berani memperlakukan perawan suci dari fraksi Utopia dengan kasar. Orang lain merasa sombong dan mengantisipasi melihat bagaimana perawan suci yang kejam dan legendaris ini akan menghukum sosok yang begitu bodoh dan sombong. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Liu Jingning tidak marah tetapi sambil menggelengkan kepalanya, berkata kepada Suke dengan tenang, jangan lakukan itu, tenanglah. Dia adalah wanita yang sangat pintar, jadi dia bisa mengerti kata-kata Suke. Suke berencana untuk menangani masalah itu sendiri. Oleh karena itu, dia berusaha mencegah fraksi Utopia terlibat dalam masalah ini dengan berpihak pada Liu Jingning. Saya sangat tenang, kata Suke sambil tersenyum, lalu tiba-tiba menunduk, matanya penuh ketidaktaatan dan kesombongan. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Dia pada dasarnya keras kepala, dan dia sama sekali bukan orang yang dibatasi oleh aturan. Selain itu, sifat buruknya telah terbentuk di Gunung 5 Elemen. Bagaimana itu bisa diubah di benua timur? Apa yang disebut aturan dibuat oleh pembangkit tenaga listrik. Apakah aturan dipatuhi atau tidak tergantung pada kekuatan individu? Menatap kerumunan yang bingung, Suke mencibir, sekarang dengarkan. Wanita ini, termasuk fraksi Utopianya, tidak ada hubungannya denganku. Hari ini, biarkan aku menyelesaikan masalah ini denganmu sendiri. Kurang ajar, dia terlalu kurang ajar. Semua orang di tambang batu terkejut. Orang yang sama yang berani tidak menghormati perawan suci dari fraksi Utopia dan berperilaku kurang ajar pasti memiliki latar belakang yang tak terduga. Namun, sepertinya tidak ada organisasi di dunia penggarap yang berani untuk tidak menghormati fraksi Utopia dan keluarga Jiang seperti ini. Mungkinkah dia berasal dari sekte kuno yang terpencil? Namun, beberapa tetua keluarga Jiang mencibir. Bahkan jika pemuda ini magang dari sekte kuno yang terpencil, keluarga Jiang masih tidak akan takut dengan latar belakangnya. Karena kamu ingin menyelesaikan masalah ini sendirian, tolong sebutkan namamu. Kami akan melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menyelesaikan masalah ini. Jiang Tianhai berkata sambil tersenyum sambil menatap Suke. Keluarga Jiang berani menuntut hal-hal seperti itu. Melihat situasi meningkat di luar kendalinya, Liu Jingning tidak bisa berbuat apa-apa selain bertindak sebagai penonton. Pada saat yang sama, dengan rasa dingin bersinar di matanya, Suke mencibir, aku Suke dari fraksi surga yang meledak. Su adalah Su dari Suke, dan saya tidak tahu bagaimana menulis Ke. Apakah itu jelas?
Semua orang langsung tertegun. Suke dari fraksi surga yang meledak? Dan Anda tidak tahu cara menulis K? Brengsek, apakah Anda buta huruf? Liu Jingning juga kaget, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan masam. Suke bahkan membuat lelucon saat ini, yang berarti dia tenang. Namun, ini terlalu berlebihan. Orang yang tenang yang memilih untuk melakukan hal impulsif seperti itu benar-benar buruk. Fraksi surga yang meledak? Saya tidak pernah mendengarnya. Para tetua keluarga Jiang menggelengkan kepala dengan jijik. Begitu orang mendengar nama yang vulgar dan arogan ini, mereka akan tahu bahwa ini bukanlah organisasi yang kuat. Saya tidak peduli jika Anda pernah mendengarnya, tetapi intinya adalah, Anda harus meminta maaf. Sebagai seorang liberal, saya akan memberi Anda dua pilihan. Anda dapat meminta maaf kepada saya, lalu saya akan mengembalikan barang itu kepada Anda, atau Anda tidak meminta maaf, dan saya akan segera membunuh Anda semua. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Suke mulai tersenyum dingin, seolah ingin mencobanya. Jika kami tidak meminta maaf, Anda akan segera membunuh kami semua, bukan? Mendengar itu, semua orang di tambang batu menjadi kacau. Orang ini terlalu sombong. Seseorang yang ingin menyanjung keluarga Jiang segera mengambil kesempatan itu dengan mencibir pada Suke, "Anak muda, apakah kamu gila? Kamu baru di level 4 dari tahap transformasi bayi, masih belum level atas, jadi bagaimana kamu bisa berbicara begitu besar di sini?" Ini konyol, tetua dari keluarga Jiang tersenyum seperti dia melihat orang bodoh. Kamu adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti ini kepada keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Sayang sekali Anda akan segera mati. Perawan suci Liu, sebaiknya kamu menjauh dari pria ini. Dia terlalu bodoh untuk menjadi juniormu, kata Jiang Tianhai, yang menyeratkan bahwa Liu Jingning harus menjauh dari masalah ini. Sayang, Liu Jingning menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu dia terbang mundur dan berkata dengan pelan, "Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini." Dia pikir Suke perlu sedikit menderita. Selama dia tidak sepenuhnya mundur dari masalah ini, dia tidak akan memiliki masalah. Paling buruk, dia bisa membantu Suke melarikan diri ketika dia akan mati. Dia juga tahu Suke memiliki semacam mantra pelarian yang dapat membantunya melarikan diri secara instan. Karena itu, dia tidak dalam bahaya besar. Namun, semua orang menertawakan Suke, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Suke telah membuka sistem dan memasuki antarmuka toko. Pada saat ini, buku pembunuh orang dan pedang pembunuh orang sudah lapar dan tidak sabar. Dia telah membunuh 5 orang dari keluarga Gong di negara air sebelumnya, dan buku dan pedang pembunuh orang telah mencapai lapisan ke-10. Hari itu, dia telah membunuh 4 orang di Hotel Bright Moon, yang berhasil meningkatkan buku dan pedang ke lapisan ke-18. Sekarang, dia harus membunuh 6 orang lagi untuk meningkatkan buku dan pedang ke lapisan ke-30, yang merupakan yang tertinggi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa tingkat budidaya orang-orang ini harus lebih tinggi darinya, sehingga dia dapat meningkatkan buku dan pedang dengan 2 lapisan dengan membunuh mereka masing-masing. Para tetua keluarga Jiang berada di level 6 atau level 7 dari tahap transformasi bayi, yang cukup memuaskan untuk tujuan Suke, tetapi cukup sulit untuk membunuh 6 pusat kekuatan di tahap transformasi bayi secara bersamaan dengan buku pembunuhan orang dan orang Killing Sword di lapisan ke-18. Oleh karena itu, dia harus buru-buru mendapatkan rahasia semua, sehingga dia bisa mempelajari rahasia asli, semua dari 9 rahasia untuk melipat gandakan kekuatannya 10 kali lipat. Bersama dengan buku pembunuh orang dan pedang pembunuh orang, dia akan mengalahkan orang-orang itu dengan mudah. Sistem, cepat, biarkan aku membeli 9 rahasia. Suke mulai membeli 9 rahasia dengan terburu-buru. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membeli rahasia, pasukan, dengan menghabiskan 200 poin tangguh bertindak. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membeli rahasia, pasukan, dengan menghabiskan 200 poin tangguh bertindak. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membeli rahasia, pasukan, dengan menghabiskan 200 poin tangguh bertindak. Setelah lebih dari 10 pembelian, Suke telah menghabiskan lebih dari 2000 acting top points, tetapi yang diperolehnya hanyalah Secret of Trop. Keberuntungannya sangat buruk. Dia bahkan curiga bahwa pembelian itu tidak dilakukan secara acak, dan sistem meningkatkan kesulitan untuk mendapatkan Secret of All sehingga dia harus menghabiskan lebih banyak acting top points. Brengsek, Anda seorang pengusaha, kamu melakukan ini dengan sengaja kan? Setelah menghabiskan 5000 acting top points, Suke tidak tahan lagi, jadi dia mempertanyakan sistem. Sistem tidak memberinya tanggapan apapun. Ini keterlaluan, ini adalah hari pertamaku di benua timur, bagaimana mungkin keberuntunganku begitu buruk? Suke menjadi sangat tidak sabar.
Pada saat yang sama, orang-orang di tambang batu masih menertawakan Suke. Semakin banyak orang yang terlibat. Liu Jingning telah menyatakan pendiriannya bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Banyak orang berpikir bahwa Suke bukan siapa-siapa. Selain itu, mereka ingin menyanjung keluarga Jiang, jadi mereka pasti akan mengambil kesempatan itu. Anak muda, meskipun kamu seorang penguasa, kamu harus tahu bahwa penguasa sombong sepertimu selalu berakhir sengsara. Sekarang, kamu masih punya waktu untuk turun dan membungkuk untuk meminta maaf, dan mungkin keluarga Jiang bisa memaafkan kekasaranmu. Benar, berhenti bertingkah bodoh, cepat turun dan bersujudlah untuk mengakui kesalahanmu. Sayang. Pada saat ini, Liu Jingning menghela nafas lagi. Dia tidak tahu bahwa Suke masih bertarung dengan sistem. Secara dangkal, Suke hanya linglung di langit, meninggalkan kerumunan di bawah untuk menertawakannya. Dia tidak tahan lagi, jadi dia menyampaikan pesan dengan sedikit menggerakkan bibirnya. Bocah cilik, kenapa kamu mengabaikan saranku untuk mundur sekarang? Sekarang apa yang dapat Anda lakukan? Baik, kamu pergi dulu dan aku akan melindungimu. Suke tidak menjawab, terus membeli 9 rahasia. Apa kunci suksesnya? Ya, ketekunan. Anda tidak ingin saya mendapatkannya, bukan? Saya akan terus mencoba, ini bukan apa-apa bagi saya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membeli rahasia, pasukan, dengan menghabiskan 200 poin tangguh bertindak. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membeli rahasia, pasukan, dengan menghabiskan 200 poin tangguh bertindak. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membeli rahasia, semua, dengan menghabiskan 200 acting tough points. Akhirnya, bersamaan dengan suara peringatan terakhir sistem, Suke bersemangat dan matanya bersinar lagi. Senyum dingin muncul di bibirnya. Sudah waktunya untuk berkelahi. Hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Dengan menghabiskan sekitar 6.000 acting tough points, Suke akhirnya mendapatkan Secret of All. Suke dengan cepat mulai mengolah rahasia semua, dan segera, rahasia asli, semua, dari 9 rahasia sepenuhnya dikembangkan. Dengan bantuan rahasia asli, semua, dari 9 rahasia, Suke dapat mengerahkan energi yang 10 kali lebih kuat. Dia sekarang sekuat seseorang yang 10 tingkat lebih kuat darinya. Inilah mengapa Suke bertingkah sangat arogan dan berani saat ini. Bang! Kekuatan inti sejati di dalam tubuhnya tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia akan mengaktifkan rahasia asli, semua. Suke, apakah kamu tuli? Kamu harus pergi. Liu Jingning mengiriminya pesan secara telepati. Dia telah memutuskan untuk membantu Suke, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin merusak hubungan antara dia dan keluarga Jiang. Dengan Suke ditertawakan oleh orang-orang di lapangan, dia sangat kesal. Dia telah memutuskan untuk membiarkan Suke pergi lebih dulu, meninggalkannya untuk berurusan dengan orang tua dari keluarga Jiang. Tiba-tiba, Suke tertawa terbahak-bahak. Liu Jingning terkejut dan merasa ada yang tidak beres dengan Suke. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa sedikit takut dengan medan energi Suke, meskipun dia hanya berada di tahap transformasi bayi? Aku pasti gila, ini tidak mungkin. Kenapa aku harus pergi dulu? Saya telah mengatakan bahwa jika mereka tidak meminta maaf, saya akan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya saya melakukannya. Suke mencibir dan menatap beberapa lelaki tua yang berdiri di tanah. Tepat pada saat ini, jubah hitam Suke bergerak naik turun dengan hembusan angin dingin. Matanya membuat orang takut. Liu Jingning merasa agak cemas, karena dia mengira Suke hanya bercanda dan mencoba memprovokasi orang-orang itu di lapangan. Dia tidak pernah mengira dia bersungguh-sungguh. Jika Suke benar-benar membunuh mereka semua, dia akan menempatkan dirinya dalam situasi yang ekstrim. Sialan, ada yang tidak beres dengan Suke? Apakah dia kerasukan roh jahat? Budfest tiba-tiba berteriak. Mendengar apa yang dikatakan Budfest, Liu Jingning menjadi lebih khawatir. Suke tersenyum dingin pada orang-orang di tanah. Kau yakin tidak akan meminta maaf padaku? Dia berbicara seperti biasanya, tetapi Liu Jingning dan Budfest bisa merasakan ada yang tidak beres. Aku tidak mungkin mengerti bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong ini. Anda tidak tahu dengan siapa Anda berbicara? Orang-orang di tanah menertawakannya. Anak muda, kamu dikutuk hari ini. Jiang Tianhai mencibir. Jika bukan karena Sein Liu, aku pasti sudah membunuhmu. Sekarang, kamu pasti akan mati? Tunggu, Liu Jingning ketakutan hanya dengan gagasan bahwa beberapa lelaki tua akan menyerang Suke bersama-sama, karena dia tidak yakin apakah Suke benar-benar dapat melawan mereka. Tidak perlu menunggu, karena mereka tidak mau meminta maaf kepadaku, aku akan membunuh mereka semua.
kata Suke sambil tersenyum ke arah Liu Jingning. Dia kemudian melihat orang-orang lain di tambang batu dan berkata, kalian semua bisa datang ke arahku. Aku berjanji akan membunuh kalian semua dalam waktu kurang dari 10 tembakan. Suke, kamu, kata Liu Jingning. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu juga. Suke berkata kepada Liu Jingning dengan dingin. Mendengar ini, Liu Jingning tercengang. 1 menit yang lalu, dia adalah seorang pria muda yang lucu yang tidak tahan lagi dengan rayuan saya, dan sekarang dia sangat menakutkan. Tiba-tiba, Liu Jingning menyadari bahwa selain medan energi yang kuat, Suke dikelilingi oleh ki spiritual yang mengerikan yang akan membuat siapapun ketakutan. Dia pasti telah membunuh jutaan orang, jika tidak, mustahil baginya untuk dikelilingi oleh ki spiritual yang mengerikan yang begitu kuat. Orang-orang di tanah sangat marah. Pemuda ini benar-benar bodoh. Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Dia bahkan mengancam Santo Liu. Kita harus membunuhnya. Aku sudah muak dengannya. Kita harus membuatnya sadar bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya. Bunuh dia, Jiang Tianhai berteriak. Dia berubah menjadi bayangan tak terlihat dan melompat tinggi ke langit. Sementara itu, 5 lelaki tua lainnya mengikutinya untuk terbang menuju Suke. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Jangan konyol, Suke mencibir dan melantunkan mantra yang sangat sulit dan tidak jelas. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, dan prasasti kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terbang di sepanjang nadinya. Bang! Sesuatu meledak di dalam tubuh Suke, dan medan energi di sekelilingnya segera meningkat. Apa? Ini tidak mungkin! Keenam lelaki tua dari keluarga Jiang sangat ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa pemuda yang baru saja berada di tingkat keempat tahap transformasi bayi tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mundur, teriak Jiang Tianhai, siap untuk melarikan diri. Sebagai anggota keluarga Jiang, dia telah mengalami banyak hal mengerikan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Bang! Suke mengacungkan Dark Heavy Booster Sword miliknya. Menit berikutnya, bayangan pedang hitam besar muncul di udara. Sinar matahari terhalang dan seluruh langit menjadi gelap, menyebabkan orang-orang di tanah merasa tercekik. Keenam lelaki tua itu tidak punya jalan keluar, tetapi berusaha turun ke tanah untuk melarikan diri. Ketika mereka hendak menyentuh tanah, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan mereka. Mau kabur? Anda kehilangan kesempatan Anda, Suke tersenyum. Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Jiang Tianhai menunjuk Suke dan menanyainya, mantra apa yang baru saja kamu latih? Liu Jingning dan Budfest, yang berdiri tidak jauh dari sana, benar-benar terpana dengan apa yang mereka lihat. Suke sekarang tampak persis seperti seorang jenius yang jahat. Setelah dia mempraktikkan rahasia asli, semua lehernya ditutupi tulisan hitam tak berujung, yang membuatnya tampak mengerikan. Pergi ke neraka! Suke memukul ke-6 pria tua itu dengan Dark Heavy Booster Sword miliknya. Gelombang pemakan api asli! Dengan efek rahasia asli, semua, dan pedang pembunuh, kekuatan gelombang pemakan api asli miliknya sangat ditingkatkan. Bang, 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 bang. Keenam lelaki tua dari keluarga Jiang meledak bersama dan menjadi kabut berdarah yang menghilang. Melihat ini, tidak ada yang mengeluarkan suara. Bagaimana bisa? Semua orang terkejut, ngeri, dan tidak percaya. Sebagai penguasa di level 4 dari tahap transformasi bayi, serangan Suke begitu merusak sehingga 6 pusat kekuatan di level 6 dan level 7 dari tahap transformasi bayi telah terbunuh secara instan. Kekuatan semacam ini sepertinya tidak pernah terdengar di tahap yang sama, yang mengejutkan. Liu Jingning juga tercengang. Mulut kecilnya sedikit terbuka, menunjukkan keterkejutannya. Dia telah belajar dari Jiang Hongyan bahwa Suke sangat berbakat dan memiliki potensi untuk menjadi putra suci di masa depan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suke akan mencapai tahap transformasi bayi dalam waktu sesingkat itu atau kekuatannya akan begitu hebat. Serangannya barusan cukup kuat untuk dibandingkan dengan para pembudidaya di level 9 dari tahap transformasi bayi. Dan jika dia menggunakan semua kekuatannya, mungkin dia bisa menantang para pembudidaya di tahap pelatihan Void. Luar biasa, bocah nakal! Pembunuhanmu sangat menggembirakan. Budfest berteriak keras dengan mata berbinar. Dia telah mendapatkan kembali sikap arogannya. Kunjungi free web OVL.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Pada saat yang sama, nada peringatan sistem juga bergema di benak Suke. Buku pembunuh orang dan pedang pembunuh orang telah mencapai lapisan ke-30, yang tertinggi, yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan luar biasa.
Suke menatap orang-orang di tambang batu dan bertanya dengan suara yang dalam, "Ada orang lain?" "Oh tidak, ayo cepat keluar dari tempat ini. Lari!" Orang-orang di tambang batu ketakutan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang di tahap transformasi bayi telah terbunuh seketika. Orang-orang lainnya telah kehilangan keberanian untuk bertarung. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Suke tersenyum dingin. 3 api mistis muncul di tangannya tiba-tiba, melayang di depannya dan mengeluarkan energi yang keras dan mengerikan. Liu Jingning segera mengubah ekspresinya, lalu berlari dan berdiri di depan Suke. "Suke, jangan lakukan itu. Ada banyak murid sekte besar dan keluarga di daerah ini. Jika kamu membunuh mereka semua, kamu akan benar-benar menjadi musuh seluruh dunia." Terus, Suke tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya ditakdirkan untuk menjadi musuh seluruh dunia sejak saya memutuskan untuk membantu Jiang Hongyan." "Tetapi..." "Tidak ada tapi." Suke menyela Liu Jingning secara langsung, lalu menggerakkan tubuhnya, menyipitkan matanya, dan mulai membual, "Keluarga Jiang dan keluarga Gong tidak seberapa dibandingkan dengan fraksi surga yang meledak. Liu Jingning, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan fraksi surga yang meledak? Moto kami adalah membunuh siapa saja yang menghalangi jalan kami, bahkan Tuhan, Buddha, atau surga. Jika dewa menghentikan Anda akan membunuh dewa itu, bukan? Jika seorang Buddha menghentikan Anda akan membunuh Buddha, bukan? Jika surga menghentikan Anda akan membunuh surga, bukan?" Liu Jingning langsung linglung. Sulit dipercaya bahwa kata-kata memberontak dan ambisius seperti itu dapat diucapkan oleh pemuda yang begitu berbudaya dan anggun. Apakah dia benar-benar akan melakukan ini karena Jiang Hongyan? Hati Liu Jingning penuh dengan keterkejutan, kekaguman, dan bahkan sedikit kecemburuan. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 410 acting tough points. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 430 acting tough points. Nada peringatan sistem bergema di benak Suke. Dia tersenyum pelan, lalu menyatukan kedua telapak tangannya untuk melelehkan 3 api mistis di depan tubuhnya menjadi teratai api 3 warna yang memesona. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi freeweb.l.com untuk merasakan kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Suke dari fraksi surga yang meledak, jangan lakukan hal bodoh. Saya magang di Heaven Secret Pavilion. Raungan nyaring terdengar dari medan batu saat ini, diucapkan oleh orang yang sama yang telah memotong batu sebelumnya. Kemudian yang lainnya mulai berteriak, "Saya magang di Pavilion Burung Vermilion 8 arah, dan kami belum pernah bertemu sebelumnya. Jika kau membunuhku, gambar 4 arah 8 akan memburumu sampai mati." "Benar, aku murid dari Sekte Harimau Putih 8 arah, kamu tidak bisa membunuh kami. Dan aku dari keluarga Gong, kamu tidak perlu main-main dengan kami." Banyak orang memiliki latar belakang yang luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan diizinkan memasuki tambang batu keluarga Jiang. Melihat Suke benar-benar berusaha membunuh mereka, semua orang ini bingung dan berteriak saat mereka melarikan diri. Mereka menggantungkan harapan terakhir mereka untuk menyatakan latar belakang mereka sehingga Suke mungkin ketakutan dengan kekuatan keluarga atau sekte mereka. Su tertawa terbahak-bahak, "Kamu telah memintaku untuk bertindak tegas 2 kali untuk masalah yang sama. Oke, izinkan saya memberitahu Anda, hari ini saya ingin membunuh orang-orang dari sekte besar dan keluarga besar seperti Anda. Di hadapan fraksi surga yang meledak, kamu bukan apa-apa. Dan Anda tidak memiliki apapun untuk mendukung kesombongan Anda." Ledakan. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Suke melambaikan tangannya dan melemparkan teratai api 3 warna dengan tiba-tiba. Tidak, kerumunan berteriak kaget. Sebelum kedatangan teratai api, mereka terpesona oleh momentumnya yang mengerikan. Darah mereka membeku dan mereka bisa merasakan kedinginan mulai dari jari kaki mereka. Mereka bisa mencium kematian. Namun, teratai api masih muncul di atas mereka. Kelopak api menggoda mekar seperti bunga musim panas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gemuruh. Ledakan yang mengguncang bumi meledak di tambang batu. Energi kekerasan menyapu, seolah bisa melahap segalanya. Berkat bonus kekuatan rahasia, semua, dan buku pembunuh orang yang mencapai lapisan ke-30, kekuatan penghancur teratai api 3 warna telah melampaui imajinasinya. Sialan, Suke juga ketakutan, jadi dia segera meraih Budfest dan Liu Jingning dan terbang tinggi ke langit dengan petir di bawah kakinya. Mereka masih hampir terkena lautan api. Jari-jari semburan teratai api benar-benar mengerikan, lebih dari 10 kali lebih besar dari ledakan di Bright Moon Hotel.
Puluhan laki-laki dan perempuan di tambang batu tewas seketika tanpa menyisakan setetes darah pun, karena semuanya langsung menguap di lautan api. Liu Jingning benar-benar terkejut. Sekarang tambang batu di bawah mereka telah diubah menjadi api penyucian. Dia curiga jika dia berada di tambang, dia juga akan terbunuh atau terluka parah. Bocah kecil, beberapa dari mereka telah melarikan diri. Buttface berkata dan menunjuk ke tempat yang jauh. Beberapa orang telah melarikan diri pada awalnya, jadi mereka belum ditelan oleh teratai api. Sekarang, mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Hentikan mereka! Liu Jingning langsung berteriak, bahkan ingin membunuh mereka sendiri. Tidak, ayolah! Suke segera menyeret Liu Jingning pergi dan berkata dengan jijik, mengapa kamu ingin melakukan itu? Seperti kata pepatah, maafkan orang lain kapanpun Anda bisa. Kita harus memiliki garis bawah. Sangat kejam untuk membunuh mereka semua. Biarkan saja mereka pergi. Ini adalah hal yang baik. Apa? Mendengar ini, Liu Jingning melebarkan matanya dan sangat marah sehingga dia bisa meludah. Apakah kamu tahu konsekuensi dari membiarkan mereka pergi? Saya tahu, sebagai orang yang jujur, terbuka, saya tidak akan takut akan balas dendam mereka. Suke berkata dengan penuh semangat sambil menepuk dadanya. Apakah kamu bercanda? Jika saya membunuh mereka semua, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mempelajari reputasi saya. Jika saya tidak membiarkan mereka pergi, bagaimana saya bisa membuat keluarga besar dan sekte datang membalas dendam terhadap saya? Jika mereka tidak datang, bagaimana mungkin saya, sebagai raja bertindak keras dan menimbulkan masalah? Liu Jingning berkata dengan dingin, jika kamu bersikeras melakukan ini, mereka akan kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Jika pembangkit tenaga listrik di tahap sintesis bentuk datang untuk Anda akan menghadapi kematian, dan tidak ada yang bisa melindungi Anda lagi. Jangan khawatir, jika Anda takut, jangan ikuti kami, kata Suke sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak gugup, karena dia telah menyiapkan rencana di kepalanya. Jika monster tua di form sintesis stage benar-benar mendatangiku, aku bisa melarikan diri. Bagaimanapun, ini bukan apa-apa bagiku, karena aku mendapat bantuan dari masker kulit manusia. Namun, sebelum balasan Liu Jingning, Buttface maju dan mengacungkan jempol ke Suke. Bocah kecil, apa yang kamu katakan itu benar. Saya juga tidak takut, tapi saya ingat saya harus menghadapi masalah penting. Aku harus pergi sekarang. Ingat, pegunungan hijau tidak berubah, air jernih terus mengalir, kita akan bertemu jika takdir menentukan. Hei, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, jangan seret kerahku.